Untuk Pak Agus selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah Jaringan Komputer, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum dari wireless dan DHCP server. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai wireless itu apa. Jadi wireless ini adalah jaringan nirkabel atau jaringan yang tidak menggunakan kabel yang berbentuk seperti gelombang radio ya. Dan sebenarnya kita mungkin sudah sangat familiar dengan jaringan wireless ini ya. Contohnya seperti WiFi, terus misalkan mungkin Bluetooth itu juga termasuk wireless, dan juga mungkin ketika kita menggunakan remote TV itu juga termasuk dalam wireless seperti itu. Nah, wireless ini dalam kasus ini yaitu WiFi itu dia memiliki beberapa security, yaitu ada WPA PSK atau Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key, lalu ada juga WEP yaitu Wired Equivalent Privacy, dan ada WPA yaitu Wi-Fi Protected Access. Nah, di sini kita langsung aja pada percobaan praktik yang pertama. Pada skenario ini kita akan membuat skema jaringan seperti berikut ya. Jadi itu ada switch, lalu juga ada AP yaitu access point 1 dan access point 2. Nah, access point 1 ini akan terhubung dengan laptop dengan IP 192.1.129, dan untuk smartphone itu 130 seperti itu. Di sini juga diketahui bahwa untuk AP1 itu menggunakan security WPA PSK, sedangkan untuk AP2 itu tidak menggunakan autentikasi keamanan. Oke. Jadi yang pertama kita buat skemanya seperti ini, dan sudah saya buat gitu ya. Sebelumnya kan kita sudah membuat skemanya kan sudah cukup besar kan. Nah, yang diperlukan tuh sebenarnya hanya ini saja, hanya ada switch dan hanya ada access point. Jadi bagian ini saja yang diperlukan sebenarnya. Oke. Nah, lalu setting AP1 pada port 1 dengan SSD AP1 channel 1 dan metodenya WPA2 PSK. Oke. Kita sudah hubungkan ya dengan switch 3. Kita coba lihat dulu di switch 3 ini. Ya, ini sudah terhubung dengan AP1 seperti itu. Lalu kita setting untuk autentikasi security-nya. Nah, ini dia. Yaitu di channel 1 dengan keamanannya yaitu WPA PSK 1-8 passwordnya. Nah, lalu setting 2 AP2 pada port 1 dengan SSID sama dengan AP2 channel 6 tanpa menggunakan security keamanan. Jadi tinggal langsung dibuat aja AP2 nya. Nah, di sini maka udah otomatis ya. Sebenarnya kita kalau langsung buat access point-nya nih ya, itu dia sudah langsung otomatis tanpa keamanan security, dan channelnya pasti 6 seperti itu. Nah, setelah itu kita pasti akan disuruh menghubungkan setting laptop pada wireless 0 dengan SSD ID dengan AP1 ya. Berarti kita menghubungkan laptop dengan smartphone seperti itu ya. Untuk cara menghubungkannya cukup mudah gitu ya. Kita pergi ke ini, pastikan dulu ini sudah ter-on kan, lalu ini menggunakan WPC 300N gitu ya. Karena kalau nggak pakai WPC dia nggak akan mau nyambung ke AP seperti itu. Kita masuk ke PC wireless. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita konekkan langsung. Di sini kita refresh aja gitu ya. Kita refresh. Nah, di sini nanti akan ada muncul dua jaringan di sini. Ya, ini anggapannya kayak kita tuh ngatur WiFi di sini ya. Ngatur WiFi di sini. Nah, di sini kita hubungkan yang security-nya WPA2 PSK. Itu punya AP1. Sedangkan untuk yang ini punya AP2 seperti itu. Ini punya AP2 yang enggak ada security-nya. Jadi kita hubungkan ya. Terus kita ketikkan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini sama kayak kita menghubungkan ke WiFi pada umumnya sebenarnya ya. Ya, jadi sama kayak kita nyambungin WiFi sebenarnya kalau wireless ini kan. Nah, sedangkan untuk smartphone itu dia nggak usah dihubungkan dengan apa-apa gitu ya, karena dia nanti otomatis terhubung seperti itu ya. Dia nanti pasti otomatis terhubung ya dengan SSID dan IP address-nya juga sudah 30. Kita juga pastikan
IP-nya juga 130 gitu ya. Kita sudah setting IP address-nya juga, subnet-nya juga. Nanti kalau misalkan dia di on kan, wireless-nya on ini, nanti dia pasti otomatis langsung terhubung ke IP2. Kenapa? Karena ini kan anggapannya kayak dia wifi yang nggak punya password seperti itu. Kalau wifi yang nggak punya password kan pasti otomatis dia bakal langsung masuk seperti itu. Ya kalau misalkan wifi-nya di password kan kita harus masukin passwordnya terlebih dahulu seperti itu. Ya jadi untuk laptop juga sama, saya sudah setting juga, ini sudah distatikin juga ya. 128 default gateway-nya 1.254, lalu DNS-nya 33.33.33.1. Oke, nah setelah itu untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Oke, berarti kita langsung aja ping ya, ping ke smartphone, yaitu 192.168.1.1.3. Nah, di sini dia langsung ping dia ngeping ya, istilahnya tuh kayak dia berusaha untuk berkomunikasi dengan smartphone, dan ini hasilnya gitu ya. Dia bisa menerima, dia bisa mengirimkan dan bisa menerima reply dari smartphone gitu. Kenapa? Karena ya mereka sudah terhubung dengan internet kan, sudah terhubung dengan internet. Jadi nanti ceritanya itu nanti laptop mengirimkan pesan gitu ya, mengirimkan pesan ke smartphone lewat access point 1, lalu ke switch, lalu otomatis akan dikirimkan ke access point 2 dan ke smartphone juga seperti itu. Oke, nah ini tuh untuk yang wireless. Nah lalu untuk DHCP, DHCP ini sendiri anggapannya tuh dia adalah protokol ya, protokol yang secara otomatis akan memberikan nomor IP kepada klien atau kepada komputer ya. Jadi dalam kasus ini nanti kita nggak perlu setting manual gitu ya, IP-nya kayak kita kan sebelumnya kan harus setting manual gini-gini gitu kan. Nah tapi sekarang kita akan menggunakan DHCP seperti itu. Nah pertama kita buat skema jaringannya dulu ya, dan ini sudah ada sebelumnya ya, jadi kita nggak perlu ubah lagi. Nah lalu kita setting IP server pasar statik yaitu 192.153. ini sudah kita settingkan ya, 253. Ini yang disetting adalah DHCP servernya ya, tentunya DHCP juga perlu disetting juga seperti itu ya, ini perlu disetting juga ya. Ini subnetnya, gateway-nya juga. Untuk DNS servernya juga 33.33.1. Lalu kita akan masuk ke DHCP-nya ini ya. Kita aktifkan DHCP server dan konfigurasi seperti berikut. Oke, jadi kita langsung jalankan DHCP-nya ya dengan server pool 254, ini gateway-nya, DNS servernya, lalu juga ini start IP address, ini maksudnya adalah range IP address-nya seperti itu. Ya kita langsung setting aja. Ini satu yang ini ya. Nah ini yang sudah saya settingkan gitu ya. Nah yang ini sebenarnya ini awalnya bawaan dari DHCP servernya. Jadi kalau misalkan kita buat server di sini ya, nanti dia tuh otomatis akan buat server poolnya sendiri. Nah tapi yang ini saya buat server poolnya sesuai dengan yang diminta ya, yaitu ada default gateway-nya, ada DNS-nya, juga ada start IP address-nya segini, lalu juga ada maximum number of user-nya seperti itu. Nah maximum number of user ini maksudnya bahwa nanti maksimal orang yang bisa minta IP itu hanya ada 50 seperti itu. Ya, lalu kita aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP kalian dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP. Lalu juga smartphone juga sama ya. Oke, berarti kita otomatis harus ubah gitu ya, dari yang awalnya statik IP-nya jadi ke DHCP. Nah dia requesting IP address, ini juga sama, smartphone-nya juga sama. Kita
setting ke DHCP, lalu kita aktifkan ke real time. Sebelumnya kalau ke simulasi kan dia nggak bakal bisa langsung berjalan gitu ya. Nah kalau misalkan kita setting ke real time, nah DHCP request successful, ini juga sama pasti ya. DHCP juga request successful juga. Tadi kan sebelumnya kan ini ya 129 130 kan, tapi karena kita menggunakan DHCP server, otomatis DHCP servernya akan ngasihnya ya berupa ngasihnya random ya, dengan range-nya antara 1151 yang ini ya apa intinya ya, ini kita dari 151 seperti ini ya. Sebentar, saya pakai yang ini aja, pakai server pusat ya. Sebenarnya kalau mau pakai server pusat yang ini juga sama ya, tapi intinya kalau misalkan DNS-nya otomatis ya, nanti dia otomatis akan berubah. Yang awalnya 129 dia jadi 130. Nah ini juga sama. Nah ini DHCP request successful 131 juga ya. Kalau dibuat ping juga pasti otomatis akan berjalan dengan lancar ya. Kita lihat nih, dia akan berjalan dengan lancar. Jadi intinya DHCP ini berfungsi untuk memberikan IP secara otomatis ya kepada laptop atau smartphone yang terhubung ke DHCP seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu ngetikkan secara manual IP-nya seperti itu ya. Jadi mungkin sekian dari praktikum presentasi saya mengenai praktikum wireless dan DHCP. Saya ucapkan terima kasih.